Tapi pada saat mereka sampai ke gerbang keluar, ternyata gerbang itu terkunci. Dan hal ini pun diperparah pada saat terjadi desakan, para polisi malah melemparkan gas air mata ke kerumunan itu. Tapi pada saat dia sampai di rumah sakit tersebut, ternyata dua korban atau dua mayat itu sudah tidak ada. Tapi mereka baru saja mengambilnya. Dalam gelaran Piala Asia U23 sampai saat video ini dibuat, Indonesia telah mengalami dua kali kekalahan. Yang pertama dengan Qatar dan yang kedua dengan Uzbekistan di semifinal. Dan di kedua pertandingan ini Indonesia mengalami kekalahan dengan skor yang sama, yaitu 2-0. Dan di pertandingan kedua ini ada sebuah kesamaan yang konon dipercaya bahwa banyak sekali keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Nah, ngomongin soal wasit, bagaimanapun sedikit banyak keputusan wasit itu akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Bahkan lebih jauh, keputusan wasit akan mempengaruhi siapa yang akan menang di pertandingan itu. Dan lebih jauh-jauhnya lagi, bahkan sebuah keputusan wasit bisa menjadi penyebab dari salah satu tragedi yang paling buruk dalam sejarah sepak bola dunia. Dalam sejarah sepak bola dunia cukup banyak terjadi tragedi yang memilukan, dan salah satunya adalah tragedi yang terjadi pada tahun 1964 di Peru. Nah, kala itu pada tanggal 24 Mei tahun 1964 ada sebuah pertandingan antara Peru melawan Argentina. Dan pertandingan tersebut dilakukan di Stadion Nasional Peru, yang dimana di posisi ini Peru menjadi tuan rumah. Dan pada saat itu Stadion Nasional tersebut benar-benar dipenuhi oleh para penggemar sepak bola. Dan dalam hal ini terutama para pendukung Peru selaku tuan rumah. Nah, pertandingan ini merupakan pertandingan dari babak kualifikasi untuk menuju ke Olimpiade Tokyo tahun 1964. Di saat itu Peru berada di posisi kedua dalam klasemen sementara fase grup. Dan untuk mengamankan slot mereka agar bisa bertanding di Olimpiade, mereka setidaknya harus menahan imbang lawannya, yaitu Argentina. Dan di posisi ini Peru benar-benar percaya diri bahwa mereka bisa mengimbangi Argentina. Atau juga mereka yakin karena mereka main di kandang, mungkin saja mereka akan memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, dan di saat itu, di saat awal permainan, Argentina unggul atas Peru 1-0. Kemudian karena tertinggal 1-0, Peru pun tampil menyerang. Sampai pada akhirnya Peru bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan dengan Argentina 1-1. Tapi sayangnya saat itu gol tersebut dianulir oleh wasit yang memimpin laga saat itu. Dan disinilah awal mula malapetaka besar terjadi. Nah, karena tidak terima dengan keputusan wasit tersebut, ada dua orang supporter Peru yang berlari ke tengah lapangan. Nah, kedua supporter ini berlari ke tengah lapangan bertujuan untuk memukul wasit yang memimpin laga saat itu. Dan belum sampai menuju ke wasit, mereka berdua langsung dihadang oleh pihak kepolisian. Dan saat itu salah satu di antara mereka ada yang bahkan sampai diserang oleh pihak kepolisian. Dia diserang secara brutal oleh polisi, dia dipukul dan juga ditendang. Dan bahkan dibiarkan pada saat anjing pelacak milik kepolisian itu mencabik-cabik baju dari supporter tersebut. Dan karena melihat kejadian tersebut, para supporter yang ada di tribun itu langsung terpancing emosinya. Mereka langsung melemparkan segala sesuatu ke pihak kepolisian, dan bahkan ada beberapa di antaranya yang mencoba untuk turun ke lapangan. Nah, saat itu situasi benar-benar tidak terkendali dan sudah terjadi kerusuhan. Para penonton lainnya mulai menuruni tangga dan mereka langsung berlarian menuju ke gerbang keluar. Tapi pada saat mereka sampai ke gerbang keluar, ternyata gerbang itu terkunci. Dan karena gerbangnya terkunci, mereka pun terpaksa harus kembali ke tribun. Dan di saat itu kondisinya orang-orang yang sudah sampai ke gerbang mereka kembali ke tribun. Tapi di sisi lain juga orang yang dari tribun mereka mencoba untuk keluar gerbang. Jadi ya bisa kalian bayangkan bagaimana orang-orang saat itu mereka satu sama lain berdesakan. Dan hal ini pun diperparah pada saat terjadi desakan, para polisi malah melemparkan gas air mata ke kerumunan itu. Dan hal itu menyebabkan para penonton saling bertabrakan satu sama lain dan beberapa di antaranya bahkan sampai terinjak-injak. Dan di saat itu konon sudah banyak korban yang mengalami luka-luka bahkan sampai tewas. Nah, saat itu ada juga penonton yang mencoba untuk mendobrak gerbang pintu keluar dan mereka pun berhasil dan mereka bisa keluar.
Tapi tak hanya di situ, ternyata kerusuhan pun sampai terjadi di luar stadion. Nah, mereka yang sudah keluar stadion, beberapa di antaranya bentrok dengan polisi bersenjata. Dan di luar stadion ini banyak terjadi perusakan oleh massa. Mereka sampai membakar rumah, toko, dan bahkan pabrik yang ini membuat kerusuhan semakin rusuh saat itu. Dan kerusuhan tersebut pun terjadi selama 3 jam. Nah, dari tragedi ini tercatat secara resmi sebanyak 328 korban tewas dan sekitar 500 diantaranya mengalami luka-luka. Dan hal itu menjadikan tragedi ini sebagai tragedi sepak bola paling buruk dalam sejarah sepak bola dunia. The citizens of that city searched through row upon row of bodies looking for a familiar face of a friend or a loved one. Most of these were young people, youths who literally had their young lives snuffed out. Both old. Seorang hakim yang bernama Benjamin Castaneda ditunjuk untuk menyelidiki tragedi tersebut. Nah, ada dugaan jumlah korban dari tragedi ini bukanlah sejumlah seperti yang diumumkan secara resmi, melainkan lebih dari itu. Saat kerusuhan terjadi, banyak saksi mata yang melihat bahwa ada banyak penonton yang tewas karena ditembak oleh pihak kepolisian. Tapi anehnya, mayat dari korban yang tewas karena ditembak itu tidak pernah ditemukan sama sekali. Kemudian Castaneda mendengar ada 2 orang mayat korban tembak di rumah sakit 5. Dan saat dia mendengar itu, dia pun langsung pergi ke rumah sakit tersebut untuk mengecek korban tersebut. Tapi pada saat dia sampai di rumah sakit tersebut, ternyata 2 korban atau 2 mayat itu sudah tidak ada. Kemudian dia pun bertanya ke salah satu petugas di sana yang kebetulan itu orang yang dia kenal. Kemudian petugas itu mengatakan bahwa memang benar ada 2 mayat korban tembak, tapi mereka baru saja mengambilnya. Lalu beberapa bulan kemudian setelah tragedi itu, ada pria tua yang menemui Castaneda. Pria itu mengatakan kalau anaknya saat itu menonton pertandingan Peru dengan Argentina itu, tapi anaknya itu tidak pernah kembali. Dan setelah dilakukan pengecekan data dari korban tragedi tersebut, ternyata tidak ada nama anak dari pria tua itu. Apakah mungkin kejadiannya sama bahwa mereka sudah mengambil jasad dari anak pria tua itu? Nah, konon kejanggalan ini terjadi karena situasi gejolak politik pada saat itu di Peru. Old and young alike came from all parts of the city with blank stares of disbelief to stand in mute silence, to wonder why it happened. What was to have been a happy Sunday afternoon of soccer turned into a nightmare, which the citizens of Lima are living tonight. So guys, itulah tragedi 5, sebuah tragedi terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola dunia. Dengan jumlah korban tewas 328 jiwa dan itu pun masih memiliki kejanggalan, bahkan dikatakan bisa jadi lebih dari itu. Ya meskipun begitu, jumlah tersebut pun merupakan yang terbanyak dari semua tragedi sepak bola yang pernah terjadi bahkan sampai saat ini. So, menurut kalian bagaimana? Kalau misalkan kalian punya pendapat atau punya informasi lain, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe. Dan juga kalau misalkan kalian belum like video ini, jangan lupa untuk di like. Dan tetap support channel ini agar bisa lebih baik ke depannya. Dan itu saja, sampai jumpa di konten selanjutnya.